warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa taufik dan hidayah, kesehatan dan kesempatan, sehingga pada malam hari ini kembali kita dapat menghadiri majelis rutin kita mengkaji hadis Rasulullah SAW yang berkenaan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti tuntunan Rasulullah SAW di dalam melaksanakan berbagai aktivitas ibadah adalah merupakan kewajiban bagi setiap mukmin. Itu adalah konsekuensi daripada keimanan kita kepada Rasulullah SAW. Bahkan ma'asyiral muslimin, kita tidak hanya terikat dengan sunnah Rasulullah, mematuhinya dan mengikutinya dalam urusan peribadatan ritual kita kepada Allah belaka, tetapi kita juga harus mengikuti tuntunan Rasulullah SAW dalam perkara-perkara dan urusan-urusan dunia kita, di mana pada ranah itu ada tuntunan paten dari Rasulullah SAW. Kitab yang kita jadikan panduan sebagaimana tadi disampaikan adalah Fathul Jalali wal Ikram, Syarh Bulughil Maram. Pada bab at-taharah, bersuci, kita telah masuk pada hadis yang ketiga dari bab ini. Hadis yang kedua yang lalu adalah hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ma'a tahurun la yunjisuhu syai'un." Sesungguhnya air itu bersifat suci dan mensucikan. Dia tidak dapat dinajisi oleh sesuatu apapun. Berarti al-aslu fi taharati, asal daripada taharah itu adalah air, atau penggunaan atau membersihkan dan mensucikan sesuatu itu asalnya menggunakan air. Apakah benar bahwasanya air itu sama sekali tidak dapat dinajisi oleh sesuatu? Tidak demikian, ma'asyiral muslimin. Maksud dari hadis Rasulullah SAW ini adalah bahwa air dapat membersihkan segala yang najis tanpa mempengaruhi keabsahan, kesucian dari air tersebut. Jadi artinya begini, masyaallah muslim, umpamanya ada sesuatu yang najis dicuci dengan air. Seandainya yang najis itu lebih kuat, tentu yang najis itu akan mempengaruhi si air yang menjadi najis. Tetapi sifat kesucian yang ada pada air lebih kuat daripada yang najis itu, sehingga yang najis itu justru hilang oleh air tersebut. Seperti contoh kasus ketika ada orang Arab Badui masuk ke dalam masjidnya Nabi. Tiba-tiba saja si Arab Badui itu kencing di dalam masjid. Ma'asyiral muslimin,
tempat kencing si Arab Badui itu harus disucikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk mengambil zanuban min ma'in, seember air. Lalu kemudian Rasulullah memerintahkannya untuk menuangkan ke tempat bekas buang air si Arab Badui itu seember air tersebut. Ketika disiramkan ma'asyiral muslimin seember air itu, maka najis air seni akramukumullah dari Arab Badui itu di lantai masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih tanah ketika itu bersih. Berarti air kencing itu tidak menajisi air yang disiramkan ke atasnya. Ma'asyiral muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis kedua sama. Hadis dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a la yunjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu, kata Rasulullah, tidak dinajisi oleh sesuatu apapun. Ma'asyiral muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada komentar dari Syekh Utsaimin tentang hadis ini. Beliau mengomentarinya seperti ini. Al-muallifu hahuna yaqul sallallahu alaihi wasallam wa hadha huwa al-mashhur 'inda al-ulama'i fi naql al-ahadits. Pengarang kitab ini Bulughul Maram Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, pengarang kitab yang disyarah yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ungkapan salawat atau lafaz salawat yang paling masyhur di kalangan para ulama yang menukil hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin, akan tetapi, kata beliau, law qala qailun, seandainya ada orang yang berkata, limadza la nukmilu fa naqul ala alihi, kenapa kita tidak sempurnakan salawat itu sehingga kita mengatakan wa ala alihi dan termasuk kepada keluarganya. Bagaimana sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tambahan wa ala alihi dan termasuk keluarga Rasulullah, semoga salawat dan salam terkirim kepada mereka. Kenapa kita tidak sempurnakan? Padahal lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qila, padahal ketika Rasulullah ditanya, kaifa nusalli alaika, bagaimana caranya kami bersalawat kepadamu wahai Rasulullah? Qala, maka Rasulullah menjawab, qulu, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Ya Allah, kirimkanlah salawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad. Wa ta'ti bi kalimat ala, dan Anda harus menggunakan kalimat ala. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Ali Muhammadin. Pakai kata ala. Kenapa mesti menggunakan ala? Kata beliau, lil farqi baina hadza wa baina salatir rafiqah, untuk membedakan salawat ini dengan salawat yang digunakan oleh Rafidah, Syiah Rafidah, karena mereka tidak menggunakan alat. Mereka ketika bersalawat kepada Rasulullah, mereka mengatakan salli ala Muhammadin wa alihi,
Sudah pakai wa ala alihi. Dia mengatakan sholli ala Muhammadin wa alihi. Kalau kita pakai wa ala alihi, itu sekedar membedakan antara salawat kita dan salawat yang diucapkan oleh orang-orang Rafidhah. Fa idza ataita biha hasalta muwafaqat al-hadits alladhi anna Rasul alaihi salatu wassalam ummatahu bidzalik. Kalau Anda mengucapkan hal tersebut, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala, pakai wa ala alihi atau wa ala ali Muhammadin, maka Anda telah melakukan sesuatu yang seperti diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus Anda menyelisihi salawatnya orang-orang Syiah Rafidhah kalau Anda menggunakan hal tersebut. Kemudian beliau mengatakan wa in tafarta ala ma alaihi ulama fa hadha syai'un la yunkar. Dan seandainya Anda mencukupkan diri dengan salawat pendek yang masyhur diucapkan di kalangan para ulama sallallahu alaihi wasallam tanpa menyebutkan wa ala alihi atau wa ala ali Muhammadin, maka itu bukan sesuatu yang mesti diingkari. Kalau kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ini masyhur di kalangan para ulama, maka kata beliau ini juga tidak boleh diingkari. Kemudian beliau menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, innal ma'a la yunjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Sesungguhnya air itu tidak dinajisi oleh sesuatu kecuali jika ia dikalahkan dari sisi aromanya, atau dari sisi rasanya, atau dari sisi warnanya. Umpamanya kita menyiramkan sesuatu yang najis dengan air kita sirami, ternyata air yang kita siramkan ke najis itu untuk menghilangkan efek najisnya, air ini tidak dapat menghilangkan warna dari najis itu atau aromanya atau rasanya, maka itu artinya air ini belum dapat mengalahkan yang najis, sehingga dia terpengaruhi oleh najis itu, didominasi oleh najis itu. Atau begini, ada sesuatu yang menetes pada air, sesuatu yang najis menetes pada air, lalu yang najis itu merubah mungkin warnanya, mungkin baunya, mungkin rasanya, maka air itu pun menjadi najis. Tetapi sepanjang tidak ada perubahan satu di antara tiga yang disebutkan, tidak ada perubahan pada warna, tidak ada perubahan pada rasa, tidak ada perubahan pada aroma, bau, maka air itu tidak dinajisi oleh sesuatu apapun juga. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaifa yantaqilu al-ma'u min at-tahuriyyati ila an-najasah. Tema pembahasan bagaimana air itu bisa berubah, pindah kondisi dan keadaannya dari tahuriyah, tahuriyah itu suci dan dapat mensucikan, menjadi keadaan najis. Bagaimana sampai dia bisa berubah dan berpindah keadaan? Belum mengatakan qala illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi, kecuali apa yang
dikalahkan oleh warnanya, oleh aromanya, oleh rasanya. Ai taghayyara al-ma'u bihi. Maksudnya air itu berubah keadaannya oleh najis tersebut. Maka berpindahlah kondisi air itu yang semulanya suci mensucikan, atau dalam bahasa fikihnya tahurun, tahurun suci mensucikan, menjadi najis karena perubahan salah satu dari 3 sifat yang disebutkan. Mungkin aromanya, mungkin warnanya, dan mungkin rasanya. Salah satu di antara sifat air tersebut. Kalau semuanya berubah, maka najisnya semakin jelas dan semakin kuat. Walakin hal yushtarat an takuna hadhihi al-ghalabah zahiratun li kulli ahadin. Nah, masalahnya, apakah perubahan ini mesti dan harus terlihat, nampak bagi semua orang? Boleh jadi ketika suatu air dicampuri oleh sesuatu yang najis, lalu tercium darinya perubahan aroma. Si A mencium perubahan aroma itu, tapi si B tidak merasakan ada perubahan. Si C mengatakan kayaknya ada perubahan aroma. Lalu si D mengatakan enggak ada, sama saja. Terjadi perselisihan di kalangan orang-orang itu. Berubah atau tidaknya aromanya, atau warnanya, atau rasanya. Apakah perpindahan dan perubahan keadaan air itu dari semula tahur, suci mensucikan, menjadi najis karena ada yang berubah, dan perubahan itu mesti dan harus diketahui oleh semua orang, atau tidak? Atau cukup hanya orang-orang yang tahu, yang dapat merasakan kayaknya berubah aromanya. Yang mana kira-kira ma'asyiral muslimin? Beliau mengatakan di sini, al-zahir as-sani, yang paling kuat adalah yang kedua. Apa yang kedua? Bahwa tidak mesti semua orang dapat mengendus, dapat mengetahui, dapat melihat perubahan pada air tersebut, sehingga ia dikategorikan telah berpindah keadaannya dari air yang suci menjadi air yang najis. Ada 3 jamaah yang dapat merasakannya, maka itu sudah cukup untuk diketahui bahwasanya air itu telah najis. Kemudian ma'asyiral muslimin, faidah daripada hadis ini, wa min fawaidi hadzal hadis anna al-ma'a idza taghayyara ta'muhu aw lawnuhu aw rihuhu taghayyuran zahiran bainan intaqala min at-tahuriyyati ila an-najasah. Pertama, bahwasanya air itu jika taghayyara, berubah, ta'muhu, rasanya, atau launuhu, warnanya, atau rihuhu, aromanya, taghayyuran zahiran, dengan perubahan yang jelas, nampak, bainan, nyata, intaqala minat tahuriyah ila an-najasati, maka dia berpindah dari keadaan tahuriyah, suci mensucikan, menjadi najis. Ini faedah pertama dari hadis tersebut. Faedah yang kedua, ma'asyiral muslimin, annal ma'a yanqasimu ila qismaini faqat. Beda dengan pelajaran-pelajaran kita ya. Kalau kita dulu mempelajari bahwa air itu terbagi di 3. Air apa itu? Pertama, tahur, suci dan mensucikan.
Yang kedua, tahir, suci tapi tak dapat mensucikan, bersih tetapi tidak mampu membersihkan. Yang ketiga, najis. Itu 3 pembagian jenis air dalam pelajaran fikih kita dulu. Tapi kata beliau di sini berdasarkan pada hadis Abi Sa'id Al-Khudri pada bab ini dan hadis Abu Umamah Al-Bahili pada bab yang sama mengatakan bahwasanya air itu hanya terbagi 2 bagian saja. Apa itu? Yang pertama, tahurun, air yang suci dan dapat mensucikan, air bersih dan dapat membersihkan. Dan yang kedua, najisun, air yang najis, dia tidak suci apalagi mensucikan. Walaysa sammata qismun salisun yusamma tahiran. Dan kata beliau, tidak ada bahagian ketiga yang disebut air tahir, air yang suci. Khilafan lima alaihi katsirun minal ulama'i, berbeda dengan apa yang diyakini oleh kebanyakan ulama ketika membagi air menjadi 3 bagian. Min annal ma'a imma tahur atau tahirun atau najisun, di mana mereka membagi air itu kalau tidak tahur, suci mensucikan, maka tahir, suci tapi tak mampu mensucikan, atau yang ketiga najisun, najis. Fa in kana tahiran bi nafsihi mutahhiran li ghairihi fa huwa tahurun. Kalaulah air itu bersih dan dapat membersihkan yang lain, maka dia dinamakan air tahur. Lanjut, wa in kana najisan bi nafsihi munjisan li ghairihi. Kalau air itu najis zatnya dan dapat menajisi yang lainnya, maka air itu adalah air najis. Wa in kana tahiran bi nafsihi walakinnahu la yutahhiru fa innahu yakunu tahiran ghairu mutahhir. Kemudian andai saja air itu suci zatnya, bersih zatnya, namun ia tidak mampu membersihkan dan mensucikan yang lainnya, maka air itu suci tapi tak mampu mensucikan. Walakin hadha taqsim amrun muhimmun law kana min syari'atillah lakana mubayyinan fi kitabillah aw sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pembagian yang tadi kita jelaskan ini, kata beliau, kata Syekh Utsaimin, pembagian yang 3 tadi itu yang telah kita jelaskan, seandainya ini adalah perkara yang sangat amat penting, sangat amat urgen, maka tentu pasti telah dijelaskan oleh Allah pembagian tersebut dan juga telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sunnah. Seandainya pembagian ini adalah pembagian yang sangat urgen dan penting, harus memasukkan bagian yang ketiga. Kenapa harus dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya? Karena kata beliau, li'anna hadha yatarattabu alaihi umurun 'azimatun. Karena perkara ini berkaitan dengan suatu konsekuensi yang sangat amat besar. Fa in madza yatarattabu alaihi, apa yang menjadi konsekuensinya? Konsekuensi dari pembagian air ini, tahurun, tahirun, najis. Di mana yang tahir ini adalah air suci yang tidak bisa dipakai bersuci. Pembagian yang ketiga, air suci tetapi tidak bisa dipakai bersuci. Apa konsekuensinya? Yang sangat besar. Kata beliau, yatarattabu alaihi as-salat allati hiya min a'zamil asya'.
dia berkonsekuensi dan sangat berkaitan dengan sholat, yang merupakan perkara yang sangat amat besar dan agung. Sholat ini adalah perkara yang sangat besar dan agung. Nah, karena dia berkenaan pembagian ini dan berkonsekuensi pengaruhnya terhadap sholat, maka mesti harus dijelaskan. Tetapi penjelasan itu tidak ada. Penjelasan tentang kondisi air yang kedua, tahir. Gak ada sama sekali dari Allah, gak ada sama sekali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau kana hadza min syari'atillah la bayyanahu Allah wa rasuluhu bayanan syafiyan kafiyan. Andai saja ini bahagian daripada syariat, yaitu pembagian air yang bernama tahir, suci tapi tidak bisa mensucikan, maka pasti dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan penjelasan yang sempurna dan cukup, atau penjelasan yang cukup dan penjelasan yang sempurna. Andai saja jenis air yang tahir bahagian daripada syariat, maka pasti Allah jelaskan dan pasti Rasulullah jelaskan. Falamma lam yaqa' dzalika bal qala innal ma'a la yujisuhu syai'un, innal ma'a tahurun la yujisuhu syai'un. Maka tatkala kita tidak menemukan penjelasan air yang kedua itu, jenis air yang kedua itu tidak ada. Bahkan Rasulullah hanya mengatakan dalam hadisnya, innal ma'a la yujisuhu syai'un, sesungguhnya air itu tidak dapat dinajisi oleh sesuatu. Atau Rasulullah mengatakan innal ma'a tahurun la yujisuhu syai'un, sesungguhnya air itu tahur, jenis yang pertama, suci dan mensucikan, dan ia tidak dinajisi oleh sesuatu. Lalu ada tambahan dalam riwayat Ibnu Majah tadi itu, ma ghalabah ala ta'mihi wa launihi wa rihihi, kecuali apa yang didominasi oleh warnanya, rasanya, dan aromanya. Allamana bi anna laisa hunaka ismun yusamma tahir. Alimna, maka kita dapat mengetahui bahwa tidak ada pembahagian air yang namanya tahir. Wa hadha alladhi dallat alaihi al-ahaditsu huwa makhtarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan apa yang ditunjukkan oleh hadis-hadis ini, itulah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Berarti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memilih bahwasanya air itu hanya terbagi dua, tahirun wa najisun, tahurun wa najisun, air yang suci dan mensucikan, dan air yang najis. Berarti kalau begitu, air yang tercampur dengan sedikit teh, kopi, sehingga berubah warnanya agak kegelap-gelapan, agak kecoklat-coklatan. Nah, pokoknya satu gelas kopi ya, tumpah dan jatuh di seember air yang besar. Kira-kira kopi itu dapat gak berubah? Berubah kan? Berubah warnanya menjadi agak sedikit gelap-gelap. Ya. Ada warna kopinya pada air seember itu. Nah, kalau menurut pembagian air yang ketiga, maka dia telah berubah menjadi air yang tahir, suci pada dirinya, tak mampu mensucikan yang lain, sehingga air itu tidak bisa dipakai berwudu. Tapi kalau kita membagi hanya dua saja, maka air itu tetap berada dalam kondisi tahur, suci dan mensucikan. Berarti air itu masih bisa dipakai berwudu. Dan hadis yang kita baca sejak pertemuan yang kemarin itu, atau sebelumnya, itu menunjukkan, dan hadis yang ini menunjukkan bahwa
air itu hanya terbagi dua saja, tahur dan najis. Dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Waqala, dan beliau berkata, maksudnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, beliau kata, innal ma'a imma tahurun wa imma najisun wa laysa samma ismun salisun. Air itu hanya terbagi dua. Yang pertama tahurun atau yang kedua najisun, dan tidak ada bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga maksudnya adalah tahirun, suci pada dirinya, tidak bisa mensucikan yang lain. Berarti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah hanya memilih dua pembagian air saja. Ini faedah yang kedua. Sanian, annal ma'a la yunjis illa bitaghayyur, la yunjis illa bitaghayyur. Sesungguhnya air itu tidak akan najis kecuali ada perubahan pada dirinya. Liqaulihi la yunjisuhu syai'un illa ma ghalaba 'ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Karena ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa dia itu tidak najis kecuali apa yang didominasi oleh warnanya, aromanya dan rasanya. Fa idza waqa'at fihi najasatun wa lam tughayyiruhu فبناء على هذه القاعدة المبنية على الحديث يكون طهورا قل أو كثر. Beliau mengatakan di sini, apabila ada sesuatu yang najis jatuh ke dalam air, maka dan tidak merubah keadaan air itu, tidak pada warnanya, aromanya, dan tidak pula pada rasanya, maka berdasarkan pada kaidah yang kita dapatkan di dalam hadis ini, maka hadis itu masih tetap tahur, suci dan mensucikan. Qalla au kathur, baik air itu sedikit ataupun banyak. Paham ya? Al-qaidah tsalitsah, kata beliau, kaidah yang ketiga, annahu idza taghayyara ahlu wasafi at-tu'mu al-lawnu al-rihu wa bin najasati sara najisan liqaulihi illa in taghayyara wa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw lawnuhu. Kaidah ketiga, jika air itu berubah salah satu dari tiga hal, mungkin warnanya, aromanya atau rasanya, maka air itu berubah menjadi najis karena pernyataan beliau, illa kecuali taghayyara rihuhu, berubah aromanya, au ta'muhu atau rasanya, au launuhu atau warnanya. Kaidah yang keempat, inna najasata allati tu'athiru fil ma'i allati tahdutsu fihi wa 'ala hadha falau taghayyara rihul ma'i bimaitatin haulu fa innal ma'a yakunu tahuran. Kaidah yang keempat, bahwa najis yang dapat memberikan pengaruh pada air itu, hiyallati tahdutsu fihi, yaitu sesuatu yang terjadi, kenajisan yang terjadi pada air itu, yang terjadi pada air itu. Wa 'ala hadza, berdasarkan pada kaidah ini, kata beliau, falau taghayyara rihul ma'i bimaitatin, seandainya air itu berubah aromanya karena ada bangkai di sekitarnya, maksudnya air itu tidak dimasuki oleh bangkai tersebut, tapi bangkai itu berada di sekitar air. Namun karena aroma bangkai ini sangat kuat sampai merubah aroma air, padahal bangkai itu tidak masuk ke air, hanya saja aromanya yang membuat air itu berubah. Bisa nggak kira-kira? Bisa?
Bisa aroma bangkai itu merubah aroma di sekitarnya? Bisa ya kira-kira? Bisa? Boleh jadi bisa. Orang itu tidak terkena bangkai. Orang itu tidak terkena bangkai, tapi dia dalam waktu yang lama berada di sekitar bangkai. Dia tidak terkena bangkai, tapi ketika dia datang ke kita, kok kamu bau bangkai? Dia membawa aroma dari bangkai itu. Demikian pula air, dia bisa membawa aroma bangkai yang ada di sekitar. Apakah dengan perubahan aroma air itu yang tidak bersentuhan dengan bangkai itu dapat merubah kesuciannya? Paham ya? Paham ya? Oke. Apa jawabannya? Belum mengatakan. Mana tadi? Fa innal ma'a yakunu tahuran. Maka sesungguhnya air itu tetap berada dalam kondisi kesuciannya, meskipun berubah aromanya. Lianna fi haditsil Baihaqi binajasatin tahdusu fihi. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi ada lafaz yang mengatakan binajasatin tahdusu fihi, dengan suatu najis yang terjadi pada air tersebut. Jadi najis yang terjadi pada air. Sementara yang tadi kita contohkan, najis itu tidak terjadi pada air, dia hanya terjadi pada sekitar air. Ya, terjadi pada sekitar air. Hanya saja ya, bangkai itu karena kuat sekali aromanya mempengaruhi aroma air tersebut. Wa ma kana kharijal ma'i fa innaha laysat haditsatun fihi. Maka apa yang di luar air itu bukanlah suatu peristiwa yang terjadi di dalam air, sehingga tentu tidak masuk dalam kategori tersebut. Wa qad hakka ba'dhum ijma' ulama'i 'ala dhalika, ay 'ala anna al-ma'i taghayyara bil mujawarati min ghairi an tahdutsa an-najasatu fihi fa innahu yakunu tahuran. Bahkan sebahagian ulama, kata beliau, menukil ijma' ulama bahwasanya air itu jika berubah aromanya karena ada sesuatu yang najis di sekitarnya, maka air itu tetap dalam kondisi tahur, suci dan dapat mensucikan, sebab najis itu tidak terjadi di dalam air tersebut. Itu alasan najis itu tidak terjadi di dalam air tersebut. Nah, ma'asyiral muslimin, pokoknya ini kulkas besar. Ternyata kulkas itu freezernya. Padahal disimpan daging di dalamnya, ada juga air, tidak pakai penutup. Subhanallah, ternyata 1 bulan kemudian berulang itu daging yang ada dalam kulkas yang rusak freezer. Ternyata aroma busuk itu mempengaruhi air, padahal tidak masuk sama sekali. Buka, kira-kira bagaimana ini status airnya? Status airnya kalau menurut penjelasan di sini kaidah yang keempat, maka dia tetap suci dan mensucikan. Dia tetap suci dan mensucikan. Alasannya kenapa? Alasannya karena najis itu tidak terjadi di dalam air, hanya terjadi di luar air. Hanya saja aroma najis yang berada di luar air itu sangat kuat sehingga mempengaruhi aroma air tersebut. Kalau menurut kaidah yang keempat. Sekarang terakhir, sebelum ada kaidah khamisah, kaidah yang kelima dari hadis yang terakhir yang kita pelajari ini, annal asla fil ma'i at-taharatu. Hukum asal dari air itu adalah at-taharah, suci. Liqaulihi tahdutsu fihi. Ya, tahdutsu fihi. Sesuatu yang terjadi dalam air itu. Najis yang terjadi dalam air
Berarti kalau tidak ada sesuatu yang terjadi di dalam air, tidak ada sesuatu yang terjadi di dalam air, hal-hal yang najis, maka asalnya air itu suci. Umpamanya begini nih, kita masuk dalam rumah kosong, mungkin bertahun-tahun ditinggalin rumah, bertahun-tahun. Lalu kita temukan di dalam rumah itu ada tempat air. Sudah ada lama-lama di mana-mana, bahkan rumput di luar itu sudah masuk ke dalam rumah, debu di mana-mana, iya kan? Dan masuk ke sholat. Kita tidak menemukan air di kompleks itu kecuali di rumah kosong yang bertahun-tahun ditinggali. Ada seember air. Dilihat, tidak ada aromanya, tidak ada, warnanya jernih dan seterusnya. Pakai wudu nggak? Pakai wudu nggak? Pakai. Nah, mengapa hukum asal daripada air itu adalah suci? Dia hanya berubah menjadi najis ketika ada najis yang terjadi di dalam air tersebut. Oh, ternyata kita lihat, ada tulang-tulang tikus 3 ekor. Tulang-tulang pakai wudu enggak? Tidak pakai, sudah ada kelihatan. Berarti ada sesuatu yang najis yang terjadi di dalam air. Oh, ada tulang-tulang tikus tapi di lantai. Dan di dalamnya tidak ada. Pakai enggak? Pakai. Karena najis terjadi di luar air, bukan di dalam air. Ini kaidah yang kedua. Wal hadits laisa qadiman bal huwa mutaakhir wa ala hadha fa idza wajadta ma'an wa syakakta ala hal huwa tahurun aw najisun fa huwa tahur. Yang belum mengatakan berdasarkan dengan kaidah ini, kalau Anda menemukan air lalu Anda tiba-tiba ragu aja apakah air ini bersih, suci atau tidak, maka yakinlah bahwa sesungguhnya air itu suci. Karena hukum asal daripada air itu adalah suci. Dia hanya berubah menjadi najis ketika terjadi peristiwa najis di dalam air tersebut. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian dahulu. Berangkat sudah masuk usia? Belum? Kalau belum kita lanjutin. Atau kita buka sesi tanya jawab. Baik, kita sisakan ya, sambil menanti waktu masuknya Isya dan berkemandangannya adzan dengan membuka sesi tanya jawab terkait dengan materi pelajaran yang kita pelajari pada malam hari ini. Tafadhal, dipersilakan. Tafadhal. Jadi kalau begitu pembagian air cuma 2, air kelapa bisa digunakan. Ya. Air kelapa bisa digunakan. Ya. Kalau begitu air kelapa bisa dipakai untuk air teh bisa dipakai untuk kalau kita menggunakan berarti ada khilaf, meskipun mayoritas ulama membagi air itu menjadi 3. Mayoritas ulama. Siapa yang menggunakan pembagian air yang ketiga, ya silakan, Anda bersama dengan kebanyakan para ulama. Tetapi siapa yang memilih pembagian air itu menjadi 2 bagian saja, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis ini atau dipahami dari hadis ini, maka dipersilakan, silakan. Nah, ini pilihan sebagian di antara ulama, dan nampaknya Syekh Utsaimin rahimahullah taala lebih menguatkan pilihan yang ini yang berdasarkan dengan hadis dalam kitab kita pelajari. Ini perbedaan yang masing-masing memiliki hujah. Anda pilih yang ini. Tiba-tiba ada orang yang berwudu dengan air kelapa. Nah, dia berwudu dengan air kelapa. Udah jelas kalau ada dalam fikih itu kalau kurang dari 2 pula. Nanti itu. Lain. Lain itu. Nanti ini hadis yang ke
Hadis yang ke ini hadis yang keempat. Ini kita hadis yang keempat. Ini hadis yang keempat. Yang akan datang nanti. Ya, nanti ada penjelasannya. Berapa dua kula itu berapa jumlahnya? Kan? Ada batasannya. Nanti, insyaallah. Ini dulu nih. Hadis yang ketiga dulu ya. Hadis Imam Al-Bahili atau hadis sebelumnya yang mirip sama. Kalau tidak bisa jawab beri. Jadi kalau misalnya hujan dapat, artinya baru pertama hujan. Ini di atas rumah ini ada bangkai tikus. Kita tidak tahu sebelumnya kalau kita pakai berwudu. Nanti lama-lama baru kita rasakan bahwa ada perubahan ini air yang menetes dari atas rumah. Bagaimana dia prosesnya? Itu kan air mengalir hujan. Ya. Awal-awalnya masih berbau. Karena kencang, hilang baunya. Itu kita pergi berwudu, baru tidak. Nanti di belakang kita tuh ada kucing tikus yang mati di atas. Ya, nanti akan bersentuhan dengan hadis yang keempat tentang 2 bulan. Ya, tentang 2 bulan nanti. Tapi kalau terjadi perubahan pada air, kita ambil hadis ini ya. Terjadi perubahan aroma pada air diakibatkan oleh najis yang terjadi dalam air itu, maka itu artinya air itu najis dan tidak bisa digunakan bersuci. Ya. Apakah perubahan aroma yang ada di ember itu terjadi di dalam air? Terjadi di dalam air atau di sekitar air? Terjadi di dalam air karena dia mengalir dari sumbernya dan tertampung di ember. Terjadi di dalam air sehingga berubah aromanya. Maka perubahan aroma itu menegaskan bahwa air itu telah berubah hukumnya dari tahur menjadi najis. Allah Ta'ala. Iya, silakan. Saya pernah ke satu daerah, Ustaz. Kebetulan mau singgah salat. Di satu kampung itu tidak ada air ledengnya, Ustaz. Tidak ada juga kerangnya, tapi dalam satu kolam yang besar mereka rame-rame untuk berwudu. Bagaimana status airnya itu dalam kolam itu, Ustaz? Iya. Iya. Itu kembali pada ini. Ya, Ustaz. Innal ma'a la yunjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu tidak dinajisi oleh sesuatu kecuali illa ma ghalaba rihuhu wa ta'muhu wa launuhu, kecuali apa yang dikalahkan oleh aromanya, oleh apa rasanya atau oleh warnanya. Nah, terjadi enggak? Sekarang begini, tangan itu najis atau tidak? Najis atau tidak? Tidak. Ya. Kulit manusia, kulit orang beriman najis atau enggak? Tidak. Enggak najis. Oke lah, dia hidup. Berarti sesuatu yang tahir ketemu dengan tahur. Berarti dia tidak berubah najis. Sekalipun barangkali berubah warnanya. Kalau kita membagi air hanya 2 bagian. Kalau 3 bagian, kalau berubah warnanya oleh sesuatu yang tahir, kalau berubah warnanya oleh sesuatu yang suci, maka dia berubah menjadi air yang tahir, suci tapi tak mampu mensucikan. Anda yang bermadhab membagi air itu menjadi 3, nggak boleh berwudu. Tapi yang bermadhab air itu terbagi 2, silakan berwudu. Oke? Nah, baik, barakallahu. Azan berkumandang. Kita cukupkan masyarakat muslimin dengan Allah Subhanahu wa taala sampai di sini dan kita sempurnakan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.